persoalan kapabilitas sebenarnya. Saya menyampaikan kepada Bro Ketum Giring ini bahwa tidak boleh serta-merta menyampaikan seorang pejabat publik, apalagi ini di level gubernur DKI. Ini gubernur DKI loh, yang saya anggap ini gubernur DKI ini gubernur yang paling spesial yang ada di Indonesia gitu kan. Kalau kemudian dikatakan Pak Gub DKI ini tidak capable, pertanyaan saya adalah siapa yang capable? Jangan lupa Pak Anies ini hasil dari produk politik, hasil dari produk demokrasi, dipilih lebih dari 50% masyarakat Jakarta. Di pundak beliau itu mayoritas masyarakat Jakarta memberikan dukungan, sehingga kontrak kerja politik beliau itu selama 5 tahun sampai 2022. Itu yang pertama. Nah hari ini 2021 masih ada 1 tahun masa jabatan yang harus beliau selesaikan, masih ada kerja-kerja politik yang harus beliau laksanakan gitu. Nah kalau kemudian dikatakan tidak capable, kemarin-kemarin kemana aja? Itu pertanyaannya. Nah kedua, persoalan kritik. Sebenarnya ini tidak dalam tupoksi saya, tapi saya izin berpendapat saja bahwa pemerintah itu bekerja by system. Ada perangkat kerja, ada regulasi, ada pos anggaran gitu, ada sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kalau kemudian dikatakan, saya kalau nggak salah ada baca bahwa katanya ada anggaran normalisasi dihilangkan, ya kan, pengurukan ditiadakan, pembuatan waduk dan lain sebagainya, sepertinya tidak ada. Pertanyaan sederhananya adalah, kok bisa tidak ada anggarannya? Menu kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah itu ada yang namanya APBD. Gitu loh. Itu menu utama kita menyelenggarakan pemerintahan. Itu pedoman. APBD yang diperdakan, diundang-undangkan loh, nggak main-main loh APBD itu. Itu seperti menu makanan kalau di restoran. Inilah yang harus dilaksanakan di 3 bulan pertama, di triwulan kedua ini, di triwulan ketiga ini, sampai masuk kepada anggaran perubahan ini. Nah kalau dikatakan kenapa dihapus? Lah kenapa DPR juga mengiyakan untuk dihapus? Ada penandatanganan nota kesepakatan berkaitan tentang batang tubuh APBD per tahun anggaran. Itu yang tanda tangan itu sebut saja misalnya gubernur sama ketua DPRD gitu. Nah kalau ada harapan-harapan teman-teman DPRD, katakanlah melalui PSI misalnya gitu kan, yang belum sempat dimasukkan dalam batang tubuh APBD dalam rencana kerja dan anggaran, ya masukkan. Kalau dikatakan bahwa dihapus atau ditiadakan dan sebagainya, ya kenapa mau disepakati anggarannya? Anggarannya jangan disepakati dulu sampai ketemu kesepakatan itu gitu. Dan yang terakhir, budget ini kan persoalan template ya. Saya di Jakarta, masuk Jakarta kuliah tahun 97. Artinya saya di Jakarta sudah 24 tahun. Berkuliah, beraktivitas, bekerja sampai jadi anak band, bahkan jadi wali kota dulu, balik lagi sekarang ngeband lagi gitu kan. Udah cukup banyak fase-fase gubernur yang saya juga alamin gitu kan. Ya artinya kita tidak kemudian menilai bahwa gubernur dulu tidak melakukan apa-apa. Semua punya kerja-kerja dengan porsinya. Gitu loh. Pak Anies pun juga saya yakin bekerja dengan porsinya dia. Kalau dikatakan bahwa tidak ada normalisasi, apa iya? Buka dong pedomannya. Karena pemerintah pun tidak boleh melaksanakan kegiatan kalau tidak ada anggarannya, Pak. Itu temuan juga itu. Kok bisa dilaksanakan tidak ada anggarannya? Kenapa? Gimana caranya? Kecuali yang kecuali bersifat khusus. Katakanlah ada bencana alam. Misalnya hari ini tiba-tiba ada wabah. Gitu loh. Itu pun tetap ada aturannya. Tidak sembarangan. Tadi kan terlalu politis banget ya, statement politis ya. Nah, sekarang hubungan secara pribadi dengan Bro Giring gimana? Kita kemarin Bro Giring kan sempat dukung saya juga untuk maju sebagai wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Itu saya dengan Giring gak ada masalah. Saya dengan Giring sangat bersahabat. Memang kebetulan kalau kita bicara senioritas, saya senior karena saya lebih dulu masuk di industri baru beliau. Kalau saya nggak salah bedanya kurang lebih 3-4 tahun saya lebih dulu. Jadi Bro Giring ini sudah saya anggap seperti adik saya dan sahabat saya, mitra saya di panggung gitu loh. Tapi bangga Kak akhirnya banyak junior AA yang terjun ke politik dan punya suara yang vokal gitu. Senang. Karena hari ini saya kira Bro Ketum Giring pencapaian politiknya saya kira sudah luar biasa. Bisa duduk sebagai PLT ketua umum itu luar biasa. Gitu loh. Artinya beliau ini suka tidak suka, terima tidak terima, beliau ini setara dengan ketua umum partai yang lain. Ya kan? Gitu loh. Ada Zulkifli Hasan, ada Ibu Mega, ada Surya Paloh, ada Erlangga Hartarto dan sebagainya. Beliau ini duduk setara. Kalau kita bicara dari aspek struktur organisasi kepartaian tadi. Keren lah, seneng lah kita. Cuma itu tadi saya katakan
bangsa kita ini kan sedang resah gitu loh. Ada persoalan pandemi yang sampai hari ini belum selesai. Bayangin aja, kalau saya nggak salah kemarin ship out pertama yang disampaikan oleh Pak Erlangga Kemenko kita, itu baru ada 60 juta. Itu untuk 2 kali vaksin, artinya baru 30. Untuk 1 orang, 1 jiwa. Nah, masyarakat kita ini kurang lebih 260 juta. Berapa lama untuk menuhin semua itu? Terlepas nanti tuh apa katanya sudah apa? Mungkin ke depan akan berbayar atau apa gitu kan. Tapi artinya berapa tahun kita harus menyelesaikan persoalan pandemi? Ada kemiskinan baru yang dihasilkan oleh pandemi. Banyak orang yang mendadak miskin, mohon maaf. Ya kan? Mendadak miskin, mendadak sulit hidupnya, ekonominya gitu. Tiba-tiba kita masuk dengan nada-nada yang menurut saya sangat provokatif. Ngapain? Kenapa? Kenapa nggak tunggu dulu? Ayo kita turun dulu, kita keroyok dulu rame-rame nih. Ini banjir nih. Ayo kita kita saring ke airnya, kita apain ke airnya ini, atau kita bantu ke yang korban banjir. Itu dulu. Nanti setelah sudah selesai, panggil dong. Itu kan DPR punya kewenangan. Memanggil siapa yang mengurus banjir misalnya. Katakanlah BPBD, katakanlah Dinas PU, termasuk Dinas Perhubungan di dalamnya untuk jalur-jalur jalan dan sebagainya. Undang mereka, ini kenapa bisa begini? Penasaran? Undang Pak Gubernur, hearing. Pak Gub, kenapa? Kau bisa kayak gini Pak Gub?